Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Selasa 8 November 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 185 bait yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat yang ke-24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Menurut survei Microsoft di tahun 2020, netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara, bahkan terburuk keempat sedunia. Fakta ini menyatakan bahwa perilaku orang Indonesia di media sosial sangat buruk, sangat tidak sopan. Ini sebenarnya sangat masuk akal, sebab jika kita melihat atau memperhatikan media sosial yang berisi komentar-komentar orang Indonesia, banyak sekali hujatan dan cacian yang disampaikan di sana. Bukan hanya menghujat pribadi atau penampilan akun yang dikomentari, bahkan ada yang menghina anak mereka atau mendoakan keluarga pemilik akun dengan doa yang sangat tidak ramah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan citra warga Indonesia di dunia nyata. Salah satu survei internasional di tahun 2022 mengatakan bahwa warga Indonesia adalah warga paling ramah kedua sedunia, yaitu setelah Meksiko. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat keramahan warga lokal terhadap ekspatriat atau orang asing yang berkunjung ke negara mereka. Paling ramah sedunia nomor 2. Luar biasa bukan? Aneh. Survei yang satu mengatakan kita paling tidak sopan, dan survei yang satu lagi mengatakan kita paling ramah sedunia. Namun sebenarnya tidak aneh juga, karena ketidaksopanan yang luar biasa dari orang Indonesia terjadi di dunia maya, sedangkan di dunia nyata orang Indonesia ternyata ramah-ramah. Kedua survei itu sebenarnya mengungkapkan suatu fakta. Di dunia maya atau di dunia media sosial, seseorang bisa menyembunyikan identitasnya dengan akun palsu. Di sanalah orang Indonesia melakukan tindakan-tindakan tidak sopan. Mereka berpikir tidak ada yang tahu karena mereka anonim. Akunnya kan akun palsu. Sedangkan di dunia nyata mereka adalah seorang pribadi yang bisa diidentifikasi, nampak dan bisa dikenal oleh orang lain. Karena itu jadi ramah dan sopan. Kalau di dunia maya, di media sosial tidak ada yang tahu, tersembunyi oleh akun palsu mereka. Fakta ini kemudian menyatakan kepada kita bahwa banyak sekali orang Indonesia yang ketika tidak dilihat orang jadi bertindak tidak baik, jahat terhadap sesamanya.
Banyak orang Indonesia yang sembunyi-sembunyi suka berbuat jahat, suka memfitnah, menghujat, mencaci maki, dan lain-lain. Namun kalau dilihat orang, barulah nampak baik hati dan amat saleh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa betul orang bisa tidak tahu kejahatan yang kita lakukan ketika kita tersembunyi, entah di balik tembok atau di balik akun palsu. Betul kita bisa menyembunyikan dosa atau kejahatan kita dari orang lain dengan menutupinya rapat-rapat dengan segala cara. Namun, di mata Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan berada di segala tempat, di langit dan di bumi. Tidak ada dosa yang bisa dilakukan tanpa Tuhan tahu. Dia tahu setiap kata yang keluar dari mulut kita. Dia tahu setiap hal yang kita kerjakan, baik yang tersembunyi ataupun di tempat terbuka, baik dengan akun palsu atau dengan akun asli. Oleh karena itu bagi setiap kita, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu menjaga sikap dan tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Walau kita berada di tempat yang tersembunyi dari orang lain, kita tetap melaksanakan apa yang baik dan benar, karena kita tidak bisa tersembunyi dari Tuhan. Dan biarlah kita juga mengakui segala dosa kita di hadapannya, karena tidak ada satupun dosa yang tidak Tuhan tahu. Dengan cara itulah, Tuhan akhirnya bisa mendapati kita sebagai anak-anak-Nya yang taat dan setia, kapan dan dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau anugerahkan cinta kasih yang menyelamatkan kami, sehingga itu terpelihara dalam hidup kami melalui tindakan kami yang baik dan benar, bukan hanya ketika orang melihat, tetapi ketika kami tersembunyi pun kami menjaga citra kami dengan perbuatan yang baik. Kiranya Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.